apa kabar Wong Kitogalo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Mita Andani siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 11 April 2023. Sajian pertama hari ini antara lain, BPOM sidak pasar Ramadan. Dewek gitu namanya, jual sendiri. Disnaker Palembang buka posko pengaduan THR. Dan jangan lewatkan peragaan busana di gerbong LRT. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel. Selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. BPOM Palembang bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim melakukan sidak pasar Ramadan di Terminal Kota Kabupaten Muara Enim. Dalam sidak ini tidak ditemukan makanan mengandung zat berbahaya. BPOM Palembang melakukan trip ke kabupaten kota di Sumatera Selatan, mendatangi pusat jajanan dan makanan atau pasar Ramadan yang ada di setiap kabupaten kota. BPOM Palembang mendatangi pasar Ramadan di Terminal Kota Muara Enim bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan untuk melakukan uji laboratorium ke sejumlah makanan yang dijual di pasar Ramadan. Uji lab untuk mengetahui ada tidaknya kandungan zat berbahaya di dalam makanan. Petugas BPOM Dinas Kesehatan dan Perdagangan sudah mengambil contoh makanan yang dicurigai mengandung zat berbahaya yang dikonsumsi masyarakat. Makanan yang dicurigai dibawa ke mobil laboratorium dan diuji. Kepala BPOM Palembang Zulkifli menyatakan dari hasil uji laboratorium tidak ditemukan makanan yang mengandung zat berbahaya yang dijual di Pasar Ramadan Muara Enim. Hari ini kita turun di salah satu pasar Ramadan di Muara Enim ini dengan lintas sektor, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan instansi lainnya. Ya, hari ini kita sudah mencek sebanyak 25 jenis produk yang kita duga ya. Ternyata dari hasil uji dengan rapid test kita dengan mobil keliling semuanya tidak mengandung bahan berbahaya. Setelah dari Muara Enim, BPOM Palembang akan melakukan sidak ke Pasar Ramadan di Kabupaten Lahat, Pagar Alam, dan Pali, dan terakhir ke Prabu Mulih. Sidak ini akan terus dilakukan BPOM guna mengontrol kualitas pangan agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi makanan. Dari Muara Enim, Edwin Syasatria, iNews melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Disnaker Kota Palembang membuka posko pengaduan terkait permasalahan THR. Posko pengaduan THR ini telah dibuka sejak 7 April 2023. Untuk menampung keluhan pekerja terkait tunjangan hari raya atau THR, Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang membuka posko pengaduan. THR merupakan pendapatan pekerja yang wajib diberikan perusahaan paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Posko pelayanan pengaduan THR dibuka mulai 7 April 2023 sesuai surat edaran Disnaker Kota Palembang yang menghimbau kepada pengusaha untuk merealisasikan THR. Jika ada pengusaha nakal terkait THR, Disnaker akan memproses sesuai aduan dari pekerja. Meski mendapat laporan dari pekerja, Disnaker akan melakukan mediasi antara perusahaan dengan karyawan. Namun untuk penindakan, Disnaker Kota Palembang akan berkoordinasi dengan Disnaker Provinsi Sumatera Selatan lantaran merupakan wewenang Disnaker Provinsi. Nah, terkait dengan itu, kami sangat menghimbau kepada para pengusaha untuk merealisasikan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah agar merealisasikan terhadap THR untuk pekerja, termasuk kawan-kawan juga yang media, pekerja-pekerja yang dari pabrik dan lainnya. Karena sebenarnya ketika THR ini diberikan juga akan memberikan dampak ekonomi yang cukup baik untuk pembangunan ekonomi di masyarakat. Adanya THR berimbas baik bagi pembangunan perekonomian di masyarakat, produksi perusahaan berjalan lancar dan geliat masyarakat pun terbantu. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Tingginya peminat kue kering di Kota Lubuk Linggau membuat makanan kue kering berbentuk parcel menjadi menu utama bagi masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, bagi Anda yang ingin berburu kue Lebaran, mungkin kue kering ini bisa menjadi pilihan.
Sebuah toko penjualan kue De Maria, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Waterfang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau ini menyediakan beraneka ragam jenis kue kering berbentuk parsel bertema Lebaran. Harga berbagai varian kue kering di tempat ini dijual dimulai dari harga Rp35.000 dengan berat 200 gram. Sedangkan untuk kue premium dengan berat 500 gram dibanderol seharga Rp120.000. Untuk bolu, kue roti dijual dengan harga Rp85.000. Sedangkan makanan cemilan lainnya dibanderol dengan harga Rp25.000 hingga Rp100.000. Jika makanan tersebut sudah berbentuk dalam kemasan parsel kotak, maka harga kue dibanderol mencapai Rp300.000 hingga Rp1.000.000, tergantung isi dan bentuk kualitas parsel yang diinginkan konsumen. Salmaida, salah satu pembeli kue kering, menyatakan harga kue yang dijual di tempat ini cukup lumayan murah. Untuk kualitas rasa pun mantap dan lumer di mulut. Kami agak lumayan ringan lah, biasa standar. Standar, Bu, ya, nggak terlalu mahal, Bu, ya. Rasanya gimana, Bu, di sini? Lumayan mantap. Karyawan toko Gian menyatakan kue dalam berbentuk parsel ini mulai diminati warga untuk melengkapi perayaan Idul Fitri. Untuk harga kuenya sendiri, untuk kue kering itu dimulai dari harga Rp50.000 sampai Rp120 yang premium. Terus kita juga menjelang lebaran ini banyak customer yang pesen kue, kayak kue basah kayak gitu kan ya. Itu dimulai dari harga Rp35 sampai Rp150 sampai Rp2,5 juga ada. Nah, bagi Anda yang ingin berburu kue lebaran, mungkin kue kering ini bisa menjadi pilihan. Dari Lubuk Linggau, Apriansyah Karim, iNews melaporkan. Pemirsa, indahnya berbagi di bulan suci Ramadan menjadi suatu keberkahan. Hal itulah dimanfaatkan Polres Oki untuk membagikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan agar mampu meringankan beban ekonomi di tengah menjalankan ibadah puasa. Rela mengarungi sungai yang terbentang luas menggunakan perahu getek, jajaran Polres Oki bekerjasama dengan Kodim 0402 Oki dan Pemkab Oki menyasar warga kurang mampu terutama terdampak pandemi COVID-19. Bantuan ini merupakan bantuan kemanusiaan dari Polda Sumatera Selatan untuk negeri. Satu persatu bansos diberikan kepada warga Desa Srinanti, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Oki yang tinggal di perairan. Bantuan ini disambut dengan penuh wajah sumringah oleh masyarakat. Terpancar raut kebahagiaan di hati mereka saat menerima bantuan. Pembagian bansos ini dipimpin langsung Kapolres Oki AKBP Dilianto dan diharapkan dapat bermanfaat meringankan beban ekonomi warga terutama di tengah bulan suci Ramadan. Menyeberang menggunakan perahu klotok, kemudian kita harus lagi berjalan ke masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar Desa Srinanti. Kemudian memang kita turut prihatin sehingga kita memberikan bantuan tersebut. Harapannya bantuan yang kita berikan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kedepan kegiatan bansos akan terus dilaksanakan. Selain dapat meringankan beban ekonomi warga, juga memberikan edukasi akan pentingnya saling peduli satu sama lain. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Meski diterpa isu tak sedap, dukungan masyarakat kepada Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah terus berdatangan. Salah satunya dengan dikukuhkannya sukarelawan desa untuk Ganjar Sumatera Selatan dari 17 kabupaten kota di bumi Sriwijaya. Isu tak sedap menerpa Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, tidak membuat dukungan masyarakat kepada orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut menurun. Justru sukarelawan desa untuk Ganjar Sumatera Selatan melakukan pengukuhan relawan Des Ganjar di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Pengukuhan ini menjadi upaya penguatan dukungan untuk Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2024. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Des Ganjar Sumatera Selatan, Widarlono, menyatakan ratusan peserta yang hadir adalah perwakilan warga desa dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Menurut relawan Ganjar, program yang dibuat Ganjar Pranowo sangat terasa manfaatnya untuk masyarakat kecil di pedesaan. Salah satunya Kartu Tani yang telah menjadi program nasional dan program bantuan gubernur untuk pemerintah desa untuk membangun desa. Masyarakat saking cintanya kepada Mas Ganjar Pranowo atas dedikasi, loyalitas, pengorbanan dan sesuatu yang telah dicanangkan, dikerjakan di Jawa Tengah benar-benar itu menjadi satu rangkaian yang patut untuk dilanjutkan
menjadi presiden 2024. Ratusan relawan Ganjar Pranowo ini juga disajikan dokumentasi pelaksanaan program kerja Ganjar Pranowo dalam memimpin Provinsi Jawa Tengah yang dinilai mampu dan layak memimpin Indonesia ke depan melanjutkan tongkat estafet pembangunan Presiden Joko Widodo. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Peragaan busana di Gebong LRT, saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Unit Reskrim Polsek Pelaju Palembang meringkus seorang wanita yang tega membuang bayinya sendiri. Pelaku nekat membuang bayi hasil hubungan gelap dengan pacarnya karena sang pacar tak bertanggung jawab. Dengan wajah penuh penyesalan, Sri 23 tahun warga Tegal Binangun Kecamatan Pelaju Palembang ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku ditangkap petugas lantaran telah melakukan pembunuhan terhadap darah dagingnya sendiri, seorang bayi yang baru dilahirkan hasil hubungan sya'ani. Jadi untuk motif karena diduga pacarnya tidak bertanggung jawab terhadap kehamilan tersangka ini. Untuk bayi sendiri itu sempat meninggal atau sebelum dibuang sudah meninggal, bagaimana benar? Ya, jadi menurut keterangan dari tersangka, bayi itu sempat ada suara sebentar, kemudian tidak bersuara lagi sehingga dibuang, diselokkan di belakang rumahnya. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak, junto pasal 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Sementara untuk pacar pelaku masih dalam penyelidikan petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Unit Ranmor Polrestabes Palembang meringkus seorang pelaku spesialis penipuan dan penggelapan yang sudah berkali-kali beraksi. Pelaku ditangkap setelah beberapa korban membuat laporan. Roy Adiwijaya, pelaku penipuan dan penggelapan yang kerap beraksi di wilayah seberang Ulu dan Ilir Kota Palembang ini, tak berkutik saat ditangkap unit Ranmor Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap saat berada di sebuah salon pangkas rambut di kawasan Jalan Bangau, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, Senin kemarin. Tanpa perlawanan, pelaku digiring polisi ke Mapolrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 6 kali melakukan aksi penipuan dan penggelapan. Pelaku mencari korban yang rata-rata supir taksi online dengan modus memesannya melalui aplikasi. Saat sampai di tempat tujuan, pelaku meminjam kendaraan korban dengan modus mengambil uang di ATM lalu membawa kabur kendaraan tersebut. Pelaku kemudian menjual kendaraan korban. Uang hasil kejahatan tersebut digunakan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari. Kanit Ranmor Polrestabes Palembang AKP Iksan menyatakan masih memeriksa pelaku untuk mengungkap adanya korban lain. Modus
modusnya meminjam motor korban atau mobil korban, setelah itu dijual atau digadai. Untuk mobil ada 1 mobil, untuk kendaraan motor ada 5. Jadi modusnya pura-pura kenal, minta antar atau ngerental. Setelah itu motor dijual. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 374 KUHP, junto pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, ada yang unik saat parade busana di Palembang, yakni Trunk Show digelar dalam gerbong LRT Sumatera Selatan. Fashion show ini memamerkan pakaian jumputan kota Palembang dikombinasikan dengan kain ulos khas Sumatera Utara. Berlenggak-lenggok, para peragawan ini berjalan layaknya di atas catwalk. Parade busana unik ini digelar dalam gerbong LRT Sumatera Selatan Palembang. Trunk Show digelar dalam gerbong kereta LRT Sumatera Selatan memamerkan pakaian jumputan khas kota Palembang dikombinasikan dengan kain ulos khas Sumatera Utara oleh Namora Collection. Parade busana ini sebagai sarana edukasi bagi masyarakat agar tetap mengenal dan melestarikan kearifan lokal di Indonesia. Perpaduan kain jumputan Sumatera Selatan dan kain ulos Sumatera Utara sendiri dilatar belakangi menyatukan keberagaman masyarakat Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Pemanfaatan angkutan umum ini sebagai sarana promosi LRT Sumsel dan membangun kolaborasi pengelola LRT Sumsel bersama para pelaku UMKM. Masyarakat juga dapat menikmati suasana perkotaan dari LRT Sumsel. Koleksi Namora Collection ini memang sesuai dengan darah dia. Ulos dari Sumatera Utara dan papanya orang Palembang, jadi saya ambil jemputan dari Sumatera Selatan. Sehingga ini juga dengan adanya kegiatan ini kita juga dalam rangka mensosialisasikan LRT Sumatera Selatan, di mana LRT Sumatera Selatan yang disebutkan oleh Bu Angel ini adalah LRT pertama di Indonesia. Ini harus bangga orang-orang Palembang ya. Wong kita galau semua bangga dengan adanya LRT pertama di Indonesia adalah di Kota Palembang, bukan di Jakarta. Nah, bagi Anda yang belum membeli baju lebaran, tidak ada salahnya Anda membeli kain jumputan ulos di Namora Collection di Rumah Limas Demang Lebar Daun, Palembang. Selain dapat digunakan dalam situasi acara formal, juga dapat dikenakan saat acara keluarga dan bersantai. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Demikian saja seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Mita Andani, sampai jumpa.